Aisyah radhiyallahu anha sangat kurus pada saat itu, masih kecil badannya, disebutkan dalam riwayat memang begitu, kecil, ringan. Pasukan istirahat, Aisyah radhiyallahu anha punya hajat, keluar dari gerandahnya, kemudian pergi ke padang pasir, jauh ke sana. Biasanya sebagian ulama hadis mengatakan ini kalau orang punya hajat buang air besar atau buang air kecil. Pada saat Aisyah kembali ke lokasi pasukan, ternyata pasukan sudah jalan. Nabi SAW memerintahkan untuk jalan pasukan ini. Geranda Aisyah karena ditutup dengan gorden, dengan kain. Sahabat-sahabat juga taunya Aisyah ringan badannya, diangkat saja, dipikir ada di dalam. Kemudian jalanlah pasukan. Aisyah mengatakan, saya pun melihat pasukan sudah jalan. Maka saya naik di atas sebuah batu, lalu saya tidur, terbaring. Dan Aisyah membuka cadarnya pada saat itu, tidak memakai cadar pada saat tidur. Ada satu sahabat bernama Safwan radhiyallahu anhu. Orang ini sangat mulia, terhormat, saking dipercayanya sampai Nabi SAW meletakkan dia di belakang pasukan khusus untuk mengintai, melihat kalau pasukan sudah jalan, nanti dia beberapa kilometer di belakang, dia jalan pelan-pelan, nanti kalau ada pedang yang jatuh diambil, nanti kalau ada perisai diambil, dia tugasnya itu, karena dia dipercaya oleh Nabi SAW, maka itu tugasnya. Waktu pasukan sudah jalan, Safwan memang sengaja menyisir lokasi sekitar itu. Sampai tiba di lokasi pasukan, dilihatlah Aisyah dan Safwan mengetahui wajah Aisyah dari sebelum turunnya ayat hijab. Maka Aisyah mengatakan, dia mengetahui wajahku, lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepintas dia dari jauh, oh ini Aisyah. Maka kata Aisyah anha, saking mulianya Safwan, maka dia cuma mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu mendekatkan untanya kepadaku. Kemudian dia pergi jauh, membiarkan saya naik. Karena biasanya orang kalau naik di atas unta bisa tersingkap betisnya, bisa tersingkap auratnya. Maka Safwan menunggu, pergi jauh. Sampai Aisyah selesai naik di atas unta, baliklah Safwan. Lalu kemudian Safwan memegang tali kekangnya unta, lalu berdiri, lalu kemudian jalan menyusul pasukan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulutku dan juga dari mulut Safwan. Enggak ada nanya-nanyaan. Kamu kenapa telat wahai Aisyah, ada apa? Dan tidak ada nanya-nanya. Ini Allah alam kalau antum di posisinya. Yang jelas tidak ada pertanyaan. Orang benar-benar murni telat. Tidak ada pertanyaan. Safwan enggak nanya Aisyah, Aisyah enggak tanya Safwan. Mulia betul. Mereka jalan terus sampai menuju ke pasukan. Waktu itu teman-teman sekalian, di pasukan ada kepala munafikin dengan beberapa orang munafik, kurang lebih 30 orang jumlahnya, mereka ikut pada saat itu. Pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Lalu Nabi SAW menyuruh jalan pasukan 3 hari 3 malam, enggak berhenti cuma sholat, makan pun di atas kendaraan mereka, enggak berhenti, enggak pernah, enggak seperti biasa gitu. Jalan dari malam itu kan pas malam, jalan dari malam itu sampai besok, sampai 3 hari 3 malam, enggak berhenti. Sementara Aisyah sama Safwan juga jalan, gitu kan? Berarti ini istilahnya menginap, jalan juga, gitu kan? Sesuai dengan waktu itu. Pas tiba sebelum Madinah, istirahat pasukan. Nabi SAW menyuruh istirahat di hari ketiga. Karena capeknya, sahabat semua pada tidur pada saat itu. Tidur semua. Pasukan ini sudah dekat Madinah. Sudah 3 hari 3 malam perjalanan, sudah dekat Madinah. Waktu mau bergerak, gitu kan? Nabi SAW sempat menanyakan mana Aisyah. Biasanya Aisyah turun dari gerandahnya, kemudian membantu Nabi SAW, gitu kan? Dicari di gerandah nggak ada, tersebar di pasukan, Aisyah tidak ada. Jangan sampai ada musuh yang ambil, terbunuh tengah jalan. Ini Ummul Mukminin, nggak ada nih. Dan memang selama 3 hari karena tidak berhenti pasukan, jadi tidak ketahuan, kan gitu. Jadi kejadian dengan hikmah Allah terjadi begitu. Subhanallah, sementara lagi sibuk cari Aisyah, maka lewat Aisyah dari kejauhan di padang pasir, lagi terang benderang, di atas untanya Safwan, dan Safwan pegang talinya. Sementara pasukan 3 hari tidak berhenti. Berarti ini sudah 3 hari dalam perjalanan. Si Abdullah ini nggak berhenti, ingin buat masalah nih, gitu kan? Ingin buat masalah. Lewatlah untanya Safwan bersama Aisyah. Si Abdullah munafik buat berita baru nih.
Begitu lihat kejadian tersebut, dia mengatakan Aisyah dan Safwan berdua di unta. Tidak seperti biasanya. Tidak mungkin demi Allah, dia ditunjuk Aisyah selamat dari itu, ditunjuk Safwan, dan si Safwan tidak mungkin selamat dari dia. Maksudnya sudah berzina nih, nggak mungkin. Bagaimana caranya dua orang jalan terus tidak ada masalah, tidak terjadi apa-apa. Subhanallah, perkataan ini menyebar di seluruh pasukan, tiba-tiba kayak virus gitu kan. Jangankan istri Nabi, istri kiai berzina saja sudah luar biasa, hebohnya luar biasa, apalagi ini istri Nabi, wanita yang paling Nabi SAW cintai. Baiklah, ringkas cerita, Aisyah mengatakan anha, saya pun masuk ke pasukan, turun dari unta Safwan, lalu masuk ke geranda. Ringkas cerita teman-teman sekalian, masuklah pasukan ke Madinah. Tetapi rupanya berita ini nyebar kemana-mana nih, nyebar kemana-mana. Selama sebulan tidak ada berita wahyu dari langit, putus dari Nabi SAW. Biasanya Nabi SAW 2 hari, sehari datang wahyu. Ini sebulan gak ada wahyu. Ini waktu yang panjang sekali. Biasanya Nabi SAW kalau ada masalah pasti datang Jibril sampaikan, ini loh kasusnya begini, ini loh kasusnya begini, ini hukumnya, ini jalan keluarnya, ya, ini hukuman Allah buat si fulan, dan seterusnya. Nabi SAW sebagai manusia biasa, Nabi, tapi manusia, mendengar juga berita itu. Aisyah belum tahu nih. Lalu beliau melihat, kata Aisyah, saya melihat ada perilaku yang berubah dari Nabi SAW, tidak kayak biasanya. Biasanya mungkin kalau suami lebih mesra, ini kok ada perubahan, ada apa nih? Gitu. Tapi Aisyah adabnya, dia nggak tanya suaminya, karena suaminya nggak ngomong, dia juga nggak nanya. Cuma dia mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran besar kita bisa ambil dalam rumah tangga. Kata Aisyah, saya pun cuma melihat perubahan dari Nabi SAW, dan saya mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, maka izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar, tinggal di rumah Abu Bakar. Berjalan waktu teman-teman sekalian, 3 minggu di rumah Abu Bakar, di rumah ayahnya, gitu kan? Jadi sudah kurang lebih hampir sebulan dari kejadian itu ya. Waktu Aisyah di rumah ayahnya, dia makan, dia minum, dia ceria, biasa saja. Nabi SAW datang disambut, Nabi SAW tidak datang, tidak ada masalah buat dia. Dia hidup biasa, tidak ada sesuatu yang jadi beban buat dia. Ada seorang wanita dari Ansar datang kepada Aisyah di rumah ayahnya setelah 3 minggu kejadiannya. Dia mengatakan melihat Aisyah menyambutnya dengan gembira, ditawarin makan, ditawarin minum, tidak ada apa-apa. Kata Aisyah, kata perempuan tersebut, wahai anaknya Siddiq, apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Kata Aisyah, apa itu? Dia bilang, orang-orang telah berbicara tentang perjalananmu dengan Safwan. Kalau kau berduaan saja selama beberapa hari, apa kau tidak tahu itu? Kata Aisyah, apakah mereka sudah membicarakannya? Kata perempuan ini, iya. Maka Aisyah mengatakan, tadinya saya ceria, tiba-tiba saya sedih, dan tiba-tiba tulang-tulang saya seperti remuk semuanya, jatuh dulu ke bawah, jadinya berdiri. Kemudian saya mengatakan, apakah benar mereka sudah membicarakan kalau saya ini berzina? Maka kata perempuan tersebut, iya wahai anaknya Siddiq. Keluarlah perempuan ini, lalu Aisyah mengatakan, saya cuma tahu menangis, gak bisa ngomong apa-apa, dan saya tahu inilah yang menyebabkan Nabi SAW berubah. Ringkas cerita, berjalan waktu seminggu, kata Aisyah. Seminggu itu gak niat makan, gak niat minum, gak ada kemauan apa-apa. Jadi sudah sebulan dari masalah ini. Teman-teman sekalian, Nabi SAW menunggu wahyu tiap hari, gak ada turun. Sampai sudah sebulan nih, sudah sebulan dari kejadian tersebut, dan makin memanas gosipnya nih kemana-mana. Maka Nabi SAW kumpulkan semua sahabat, naik di atas mimbar, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di keluargaku? Kenapa ada orang yang fitnah keluargaku gitu? Mengatakan istriku berzina, dan juga menuduh seorang temanku, sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, bahwasanya dia juga berbuat salah. Mendengar kejadian tersebut, ada satu sahabat dari suku Aus, ya. Suku Aus ini suku yang bersaudara dengan Khazraj, sukunya si munafik tadi ini kan. Berdiri dan mengatakannya, Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksud, izinkan kami nebas lehernya, anda tinggal perintah, kami bunuh dia. Waktu dengar perkataan tersebut, rupanya fanatisme kesukuan masih ada nih. Ada satu sahabat dari Khazraj berdiri, lalu dia mengatakan, ditunjuk orang Aus tuh, demi Allah kau tidak ngomong itu kecuali karena dia dari sukuku. Kalau dari sukumu kau tidak akan ngomong seperti itu.
Berdiri lagi satu